kalau mungkin agama lain, mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati supaya amal dan ibadahnya bisa diterima, supaya Tuhan menempatkan dia di sisi Kristus. Itu hal itu tidak boleh terjadi di dalam pengertian gereja sebagai sumber pengajaran kebenaran. Adakah memang Yesus pergi ke sana pada waktu itu? Maka sebenarnya hanya ada beberapa pendapat. Satu pendapat bahwa penyebutan kepada yang mereka itu masih hidup pada waktu itu, sekarang sudah mati. Jadi pada waktu Injil tanda kutip diberitahukan kepada mereka supaya mereka bertobat, 120 tahun lagi Tuhan akan menghukum dunia ini. Mereka tidak bertobat. Maka disitulah ke mereka yang pada waktu itu masih hidup. Itu Injil ini sudah diberitahukan. Ada keselamatan. Ada sebuah kebenaran yang mungkin bersifat simbolik kepada semua kebenaran yang akan diproklamasikan oleh kehadiran Kristus dalam dunia ini. Jadi seperti itu. Jadi kebenaran semua dalam kita itu bersifat holistik. Kita tidak mengambil parsial-parsial atau bagian-bagian. Doktrin yang bisa kawin berkali-kali, ya, karena Daud melakukan hal itu dan mempunyai banyak istri, ya, Sulaiman mempunyai 700 istri, 900 suami. Tidak boleh diangkat menjadi sebuah kebenaran yang menyatakan umat Kristus pun mempunyai kemampuan dan Tuhan tidak menghukum dia. Tapi dalam kita tawarikh kita baca bahwa seorang raja itu tidak boleh mempunyai banyak istri. Seorang raja tidak boleh banyak mempunyai kuda. Seorang raja tidak boleh banyak mempunyai emas. Semua itu simbol dari kekayaan, kemakmuran dan sebuah kemampuan independen atau absolut melampaui apa yang Tuhan berikan. Jangan katakan Daud tidak melanggar, dia melanggar. Jangan katakan Sulaiman tidak melanggar, dia melanggar. Ada firman Tuhan yang mengatakan, tapi dia tidak pernah melakukan. Masalah bagaimana Tuhan mengelola kehidupan seseorang dalam setiap zaman itu adalah masalah yang bersifat individu. Kalau Paulus sekarang hidup yang ini, dia hidup sekarang, maka tentu tulisan-tulisan yang dia maksud dalam Alkitab Kejadian Baru ada 14 tulisan dia sedikit, yang 13 karena kita Ibrani tidak boleh berapa orang mendapat pernyataan. Itu bukan tulisan Paulus. Itu akan berubah dengan sebuah pengalaman hidup yang akan dimiliki olehnya sebagai orang muda. Tapi dia hidup 2000 tahun yang lalu, maka tulisannya dan bahasanya, pendapatnya dan editing, dia editorial dengan 2000 tahun yang lalu. Kalau itu dilakukan sekarang, itu akan berbeda. Tapi satu hal harus kita ingat bahwa substansi kebenaran itu tidak boleh. Jadi gereja adalah sumber Injil, sumber kebenaran, harus kita perhatikan. Tidak boleh mencampur adukan semua kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu dengan pemikiran-pemikiran modern kita, dengan filsafat-filsafat liberalisme kita atau kebebasan kita dan lain sebagainya. Jadi gereja itu harus menjadi sumber kebenaran yang hakiki, ya, sumber informasi yang dapat diandalkan untuk mewakili seluruh kebenaran Alkitab kepada dunia. Dalam konteks surga, gereja dapat dipandang sebagai bagian dari rencana Allah. Gereja merupakan bagian rencana Allah untuk menentukan semua hal dalam Kristus. Komunitas yang beribadah, gereja merupakan komunitas yang beribadah memuji Allah, baik di bumi maupun di surga. Gereja memiliki peran penting dalam menyebarkan Injil dan mencari semua informasi tentang ajaran Kristen baik di bumi maupun di surga. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Semua kebenarannya walaupun itu dimensional dan bertahap, karena
there must be something to be revealed. Ada sesuatu yang harus diungkapkan. Pengungkapan itu seperti yang ditinggali oleh Daniel beribu tahun sebelum ini terjadi, ada sebuah pengungkapan yang sifatnya dimensional. Dia berdimensi satu dengan lain. Kebenaran Alkitab pasti dikenal, diketahui oleh mereka 2000 tahun yang lalu sebagai kebenaran yang dalam hidup mereka. Alkitab yang sama atau firman yang sama dapat menjadi pegangan hidup kita dalam modern 2000 tahun sesudah itu dinyatakan. Punya dimensinya masuk di dalam kebenaran kita sekarang. Jadi perkawinan zaman dulu dan perkawinan zaman sekarang tidak ada beda. Yang beda adalah ekseptor, pelakunya dan penerima. Nah, semua psikologis manusia tidak pernah berubah. Kalau dahulu ada kesakitan, rasa sakit, patah hati, sedih, susah, hal yang sama terjadi dalam zaman modern. Setelah beribu-ribu tahun susah, juga sedih, patah hati, rasa semangat, tidak ada bedanya. Makanya psikologis manusia itu tidak pernah berbeda. Yang berbeda adalah pembungkus, yang berbeda adalah infrastruktur, yang berbeda adalah pakaian. Bahkan mungkin beberapa penyebabnya itu bisa bertambah. Penyebab untuk senang saja zaman dulu, mungkin kawin, mungkin punya banyak istri, punya banyak uang, punya banyak kedudukan, diangkat jadi istana, sebuah kebahagiaan. Sekarang kebahagiaan yang sama substansinya, tetapi disebabkan oleh mana? Dengan punya handphone saja, seorang remaja mengatakan bahagia. Dengan pendeta, dengan memiliki mobil saja dikatakan bahagia. Dulu mobil itu tidak ada, jadi tidak ada akibat kebahagiaan dari mobil, tetapi substansinya sama, tidak akibat. Karena itu sudah firman Tuhan itu kekal kepada sosok manusia, tidak ada bedanya. Sudah masalahnya sekarang, ketika gereja berubah, kita pikir bahwa firman Tuhan itu terus berubah. Firman Tuhan itu selalu kekal dan selalu sama. Tapi eksepsinya, penerimanya itu berbeda. Penerimanya itu ada dalam ruang dan waktu yang sangat berbeda. Ini harus kita pahami sebagai sumber daripada Injil yang tidak bisa berubah. Kemudian kita lihat setelah Kristus, kejadian dunia relatif dengan alam semesta. Setelah Kristus ada beberapa perspektif tentang kejadian dunia relatif dengan alam semesta. Berikut beberapa pandangan. Pandangan Kristen. Dalam pandangan Kristen, kejadian dunia dan alam semesta diatur oleh Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kristus dianggap sebagai pusat dari rencana Allah untuk menciptakan dan menyelamatkan manusia. Pandangan ilmiah. Dalam pandangan ilmiah, kejadian dunia dan alam semesta dapat dijelaskan melalui teori The Big Bang dan evolusi. Alam semesta dipercaya telah berkembang selama miliaran tahun melalui proses alamiah. 3. Pandangan filosofi. Dalam pandangan filosofi, kejadian dunia dan alam semesta dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti determinisme, kebetulan, atau tujuan. Artinya apa saudara yang kita sama Tuhan? Alkitab mengenal bahwa alam pencipta segala sesuatu yang ada. Manusia tidak pernah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Manusia hanya bisa mencipta dari sesuatu yang ada kepada yang ada dalam bentuk lain. Dari alam yang sudah ada, darat, udara, laut, dan seluruh hukum alamnya yang sudah diciptakan oleh Tuhan, bagaimana ditemukan ada di sana hukum ruang, hukum gravitasi, hukum ini semua adalah ciptaan. Manusia hanya pelaku dan penerima, penikmat dari seluruh keadaan. Dan manusia
karena kemampuan berpikirnya yang diizinkan oleh Tuhan. Bahkan kadang-kadang dibebaskan oleh Tuhan sedemikian rupa, maka dia dapat mengelola semuanya. Dia membuat bisa pesawat terbang, bisa terbang dari ilmu hukum Tuhan, dari ilmu hukum gravitasi, dari ilmu semua, dan plus bagaimana kecepatan dapat mengangkat sebuah benda ke langit. Karena itu, saudaraku yang kasih sama Tuhan, manusia itu menciptakan dari ada kepada ada yang berputar. Tapi Allah itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Karena itu, saudaraku yang kasih sama Tuhan, ex nihilo yang dikatakan kemampuan Allah dipahami dan dipercayai oleh Tuhan, oleh manusia yang percaya kepada Dia adalah buatan Tuhan. Karena itu pembuktian buatan Tuhan itu tidak boleh kita lakukan dalam mengundang Tuhan untuk mencoba mendemonstrasikan hal yang sama. Tetapi ternyata saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa manusia itu hanya menemukan parsial dari seluruh kelengkapan ciptaan Tuhan. Dia tidak bisa menemukan semua kelengkapan atau kesempurnaan dari ciptaan Tuhan itu sedemikian. Apalagi sekaligus, ternyata ilmu itu juga parsial. Ilmu itu juga mengarungi ruang dan waktu. 5 tambah 5 sama dengan 10, 5 kali 5 sama dengan 25. Udah ada sejak zaman Mesir. Sebelum zaman Mesir, mereka sudah tahu itu. Ada sebuah katalog data atau urutan-urutan data yang akan menjadi susunan pengetahuan. Pengetahuan itu datang dari data-data yang tersusun, yang terkatalog dengan baik, lalu bisa dibaca, bisa dikelola, dimanage, dikembangkan, dan dibuktikan melalui rasio manusia. Karena itu kita melihat bahwa manusia, perhatikannya, yang tidak percaya kepada adanya Tuhan tidak dapat membuktikan juga bahwa tidak adanya Tuhan. Walaupun mereka percaya tidak ada Tuhan, tapi mereka juga tidak boleh membuktikan tidak ada Tuhan. Hanya melalui filsafat mereka, melalui pembuktian saintifik yang sementara, seperti teori Big Bang. Teori Big Bang ditenggarai adalah sebuah teori yang menyatakan mula jadi dari seluruh alam semesta. Big itu artinya besar, big itu besar, bang itu ledakan. Jadi semua terjadi ledakan yang sangat besar. Mereka mengatakan itu terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Dan itu seakan-akan membatalkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 yang menyatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Atau firman yang menciptakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3. Pada mulanya ada firman dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia segala sesuatu yang diciptakan tidak tercipta. It's not created at all. Tidak dapat diciptakan semuanya. Maka teori the Big Bang dari sisi ilmiah, dari sisi teori, dari sisi pendekatan saintifik yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena mereka juga tidak tahu bagaimana ini boleh terjadi. Siapa yang membuat ini, bagaimana ini terjadi? Tetapi hanya menentukan satu titik ada kejadian. Lalu siapa yang membuat itu terjadi? Sampai kepada pembuktian-pembuktian yang tidak ada masalah. Tetapi ini teori sudah berjalan ratusan tahun. Efektifnya dia sudah berjalan mulai dari abad pertengahan, abad ke-15, ke-16, ke-17, teori-teori sampai 18, 19 luar biasa. Dan ini telah membuat banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Karena ada teori-teori ini, maka teori ini mereka buat sebagai sebuah doktrin, bukan hanya doktrin saintifik, tetapi doktrin teologis. Sehingga mereka percaya, membangun sebuah kepercayaan bahwa tidak ada Tuhan. Yang membuat alam semesta ini jadi adalah dia jadi sendiri.
tanpa ada yang kedua. Tetapi saudaraku, di satu pihak mereka menjadi pelaku-pelaku ilmiah yang munafik. Kenapa saya sebut munafik? Karena di satu sisi mereka tidak mau percaya kalau tidak terbukti, tetapi mereka membuat sebuah teori yang tidak dapat dibuktikan. Itu yang pertama. Kemunafikan kedua yang mereka lakukan adalah bahwa mereka membuat sebuah pernyataan ilmiah yang berupa teori. Teori itu di dalam lingkungan sains itu adalah kepercayaan. Mereka percaya tetapi belum dibuktikan. Nah, sama dengan percaya kita kepada kita. Kita percaya walaupun ada beberapa dari hal yang belum dibuktikan, banyak sudah yang sudah dibuktikan. Nah, anehnya saudara yang kasih Tuhan, kira-kira setahun yang lalu kemampuan teknologi manusia berkembang besar. Mereka mengirim sebuah teleskop luar angkasa, dikirim jauh ke alam semesta sana. Biasanya teleskop untuk memoto bintang, galaksi dan lain sebagainya, super cluster bintang itu diletakkan di daerah bumi. Ada di Brazil, ada telepon bintang terbatas di Bandung, ya, ada juga telepon bintang terbatas di daerah mana-mana. Tapi itu terbatas. Mungkin mereka tidak puas mereka menciptakan sehingga memasukkan satelit ini hampir 1 juta kilometer dari bumi, memoto semuanya. Dan sudah aku kira-kira 60 hari atau beberapa bulan setelah teleskop ini dinyatakan, teleskop itu menemukan adanya alam semesta lain. Alam semesta lain ini sudah ditenggarai oleh ilmu mereka itu lebih tua daripada teori Big Bang. Big Bang itu mereka katakan alam semesta ini terbentuk 13,8 miliar tahun yang lalu. Tetapi ini sudah mereka temukan alam semesta 14,8 miliar tahun yang lalu. 13,9 miliar tahun yang lalu. Jadi 1 juta tahun. 1 juta tahun lebih tua dari semesta. Lalu yang kita tahu alam semesta ini, semesta siapa yang membuat? Kemudian alat mereka sendiri menemukan ada alam semesta yang berumur 1 juta tahun lebih tua dari siapa yang membuat itu? Maka teori The Big Bang yang sudah banyak membuat orang ateis tidak ada Tuhan karena semua terjadi begitu saja, namanya flat theory. Flat theory itu lebih dikemukakan oleh Stephen Hawking, seorang fisikawan dunia yang mengatakan bahwa ada sesuatu itu ada karena dia ada. Sama mengangkat bahwa Tuhan itu semesta itu mirip dengan Tuhan, karena Tuhan berkata menjawab Musa. Jadi apa yang akan kau katakan tentang kau? Jika mereka bertanya, siapa yang memutuskan? Tuhan. Siapa Tuhan itu? Bagaimana saya menerangkan? Lalu Allah itu berkata kepada Musa, aku ada, karena aku ada. Ayat itu ayatnya. Saya dalam ada, tidak ada yang membuat saya. Nah, masalahnya saudaraku, kalau ini bisa terjadi, yang kedua, kalau ini bisa terjadi begitu saja, tidak ada yang membuatnya, maka sebenarnya saudaraku yang terkasih sama Tuhan, mereka melangkah teori mereka sendiri. Apa teori mereka? Mereka berkata tidak ada sesuatu yang keluar dari ketiadaan. Nothing come out of nothing. Tidak ada sesuatu yang bisa keluar dari ketiadaan. Jadi kalau ada ketiadaan, tidak mungkin terjadi dari situ sesuatu. Pasti sesuatu ada karena sesuatu ada yang lain yang menjadi penyebab. Maka sebenarnya apa yang dipercayai oleh firman Tuhan tentang Tuhan adalah pencipta segala sesuatunya, adalah sebuah penelitian ilmiah yang mereka akui menjadi sebenarnya sebuah kebenaran, walaupun mereka batalkan karena kita tidak bisa membuktikan adanya Tuhan. Daud mengatakan lihatlah dari karya tangan, lihatlah perbuatan jari tangannya, lihatlah semua apa yang dia sediakan. Maka Paulus mengatakan dalam kitab Roma dan Galatia, mereka tidak bisa menyangka kehadiran Allah itu
dari apa yang mereka selidiki dari sekitar mereka itu. Siapa yang membuatnya? Siapa yang melakukan itu? Oleh karena itu, tidak boleh tidak, kita harus memberitakan firman Tuhan secara apa yang kita miliki dari Alkitab. Jadi tidak boleh gereja lengah, apalagi menerima saja apa yang mereka katakan. Karena kita dengan cukup berpegang pada firman Tuhan. Apakah itu melalui penelitian ilmiah atau tidak? Seperti kasus Adam yang telah dikloning oleh Allah menjadi Hawa. Itu disangkal beribu tahun oleh ilmuwan. Tidak mungkin. Manusia hanya bisa dilahirkan dari rahim. Rahim itu hanya berbuah kalau mereka suami istri atau terjadi hubungan seksual. Tidak mungkin Adam bisa melahirkan. Tetapi fakta dalam Alkitab bahwa Adam adalah manusia yang pertama menjadi sumber manusia yang baru. Karena Hawa itu tidak diciptakan dari bulu tanah. Yang diciptakan dari bulu tanah hanya Adam. Tetapi Hawa itu diciptakan dari hasil cloning kepada Adam. Karena itu Alkitab sekarang telah dibuktikan benar oleh kemampuan teknologi cloning yang dimiliki manusia. Dan tahun 2000 berapa itu 2011 atau 2000 berapa seekor domba bernama Duri itu telah dibuat diciptakan dari hanya bulu domba yang lain. Jadi bulu domba itu dilihat genetikanya, DNA-nya itu deoksiribonukleik acid yang ambil yaitu DNA, baru kemudian dibuat dari sana manusia makhluk seperti Dolby. Nah, ada mungkin manusia sudah memperoleh kemampuan teknologi seperti itu. Saya percaya sudah. Hanya saja karena satu dua hal, terutama moralitas Amerika yang mencoba untuk memberikan kesempatan. Baru ini kita melihat bagaimana bayi sudah bisa dilahirkan dari bayi tabung. Betul-betul tabung, bukan bayi tabung sistem yang sekarang. Sistem yang sekarang adalah benihnya dihidupkan di dalam tabung dan benih yang sudah bersatu, yang sudah hidup itu kembali dimasukkan ke rahim sang ibu, dilahirkan secara normal dan natural. Tetapi yang sekarang tidak, memang ada mesin tabung yang dibuat sedemikian rupa sama kemampuannya seperti rahim seorang. Sehingga akan keluar dari pabrik bayi bisa saling melahirkan 2.000 orang, 3.000 orang, 4.000 orang. Dan mereka ini tidak memiliki kemampuan manusiawi seperti kemampuan manusiawi. Mungkin dia akan disuruh menjadi prajurit perang tanpa rasa bersama untuk membuat orang dan merasa menyesal untuk dibunuh. Mereka manusia luar yang ada di luar jangkauan kemanusiaan, yang mempunyai hati, mempunyai feeling, mempunyai pikiran, mempunyai rasa, dan 5 indera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Semua itu berlaku secara alami, penglihatan, penciuman, pendengaran, pembauan, dan semua perasaan. Karena itu saudara yang telah sama Tuhan, bagaimana kita di tengah-tengah keadaan yang seperti ini? Kalau boleh dia hanya ingin masuk surga saja. Kita sudah dijamin masuk surga, tapi kita mempunyai tugas untuk memberitakan Injil dalam dunia. Terima kebenaran itu, cari kebenaran itu, maka engkau akan dipaskan, engkau akan diselamatkan. Pertama sekali saudara tumbuhkan otak manusia itu yang menjadi objektivitas daripada keselamatan. Tetapi hidup manusia, mulai dari otak sampai kepada seluruh sistem kehidupan, dari biologisnya sampai spiritualitas. Paulus mengatakan bahwa manusia begini diperbaharui semakin hari demi hari. Walaupun manusia jasmani kita semakin kusut, semakin kecil, semakin sakit seperti saya ini. 30 tahun yang lalu, saya melihat saya menjadi seorang yang sangat energi, yang sangat luar biasa. Sekarang saya mengalami kelupaan banyak saudara. Banyak kelupaan, banyak ayat yang saya sudah tidak bisa ingat lagi dengan cepat. Kalau saya ulang baca itu saya selalu bawa handphone. Kalau ada ayat yang saya ingat tidak saya buka handphone dan saya tulis dua. Belum saya buka handphone itu saya sudah. Jadi ada pemicu untuk bisa memilih. Karena kita punya kelemahan. Oleh karena itu gereja
mempunyai hubungan yang sangat connected dengan seluruh alam semesta. Maka kau akan menjadi bagian daripada mereka. Saya tidak mengatakan saudara harus pintar, ya, tapi harus paham dan mahir tentang Alkitab dan hubungannya dengan semua apa yang ada di dalam. Kemudian bagian B, percaya. Saya nggak tahu apa saudara tidak. Sudah sampai apa ya? Apa ini? Belum ya? Belum, oke. Jadi saya pikir itu nanti saya nggak tahu dulu nanti karena ini baru beberapa lembah yang saya terangkan. B. Oke. Iya. Inilah yang diperlukan. Apa itu? Jadi, mana dipilih? Masih kali. Nyom benar dari mana? Tapi hanya berapa? Menjadi 35 halaman. Karena woodnya Pak, woodnya ada disatukan pemetikan. Jadi teratur dia satu lembar. Berlembar. Nah, itu lah kalau ada posisinya. Jadi dipadatkan ini kan Pak. Iya. Intinya aja. Kenapa? Lalu dikurang. Oh ya, nanti kalau ada hubungan dengan apa yang saya terangkan. Apa yang saya terangkan ini adalah inti dari sebuah inti. Kalau itu tidak sama yang ini ya, apa tidak susah. Kemudian ada bagian B, percaya diri dan percaya kepada Allah. Self confidence, not self idolism. Jadi 2 Korintus 13 saya ingat, saya mengutip 2 Korintus 13 ayat 9. Itu di sini ada 2 Korintus 13 ya. Yang ada dua rokok, lalu juga rokok, nah juga, ngomong orang dulu ini. Oke. Udah bisa tampil? Nggak ada sini. Nggak ada tampil sini. Mungkin kurang. Oke. 2 Korintus pasal ketiga ya 5. Apa 2 Korintus pasal 13 ya. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap ada di dalam iman dan berkata. Artinya kita tes, kita masih di dalam iman kita lurus dengan iman kita. Iman kita tentu ada 2 dalam definisi. Pertama, hidup percaya kepada Allah. Bagaimana kita percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Kristus. Nah, kita tidak dapat menyangkal itu dengan cara apapun. Kemampuan teologis, kemampuan teologi, kemampuan apapun. Tidak bisa. Kesatuan antara 3 satu dan satu dalam satu Allah. Tidak ada 2 Allah atau 2 setengah atau 1 setengah. Tapi Allah yang benar dan mempunyai 3 pribadi.
Dari Allah, Bapa, Allah, Anak, dan Roh Kudus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan itu adalah jabatan yang diterima sebagai Tuhan. Dari terjemahan bahasa Inggris, bahasa terjemahan lama, perjanjian lama itu disebut Tuhan. Diterjemahkan dalam perjanjian baru menjadi Kyrios. Kyrios itu adalah Tuhan. Tuhan itu sebenarnya hanya bahasa yang digunakan oleh orang untuk menyatakan sebuah penguasa yang sempurna, penguasa yang absolut. Di bahasa Inggris disebut Lord. Jadi Lord itu bisa dari gelar manusia, Tuhan tanah atau Tuhan punya. Tuhan nama di bahasa Indonesia juga Tuhan. Tuhan punya tanah, Tuhan punya usaha, Tuhan punya segala. Maka dia menjadi Tuhan dalam tanda kutip bahasa perjanjian baru dan dalam tanda kutip Tuhan dalam perjanjian lama sebagai Allah. Nah, itu harus kita. Dia manusia 100%. Dia tidak memiliki organ tubuh yang beda dengan kita sama. Dia bernapas dengan paru-paru dan paru-parunya bukan paru-paru untuk dari robot atau robotik system. Hatinya juga demikian, otaknya juga demikian. Saudara, otaknya itu tidak dimasuki chip apapun untuk mengetahui segala sesuatu. Normal sebagai manusia. Saya juga bisa seperti dia. Semua bisa seperti dia. Hanya pengelolaan kita terhadap apa yang kita miliki itu yang menjadi masalah. Artinya apa saudaraku yang kasih Tuhan? Otak manusia itu sebenarnya tidak semua secara sempurna digunakan. Maka saudaraku, otak Indonesia itu katanya hanya sedikit digunakan. Ya, tidak terlalu banyak, jadi masih original. Jadi di Jepang itu kalau ada operasi otak, kita cari otak Indonesia. Kasih belum banyak digunakan. Hanya remeh-temeh, hanya untuk hal kecil saja. Yang ringan-ringan. Nggak jarang dipakai berpikir seperti orang lain berpikir. Seperti saya berpikir tiap hari. Jadi otak saya ini sebenarnya tidak benar. Karena berpikir tiap hari. Saya menemukan firman Tuhan itu hampir tiap malam. Ada satu dua ayat yang saya renungkan, saya katakan, saya mengerti dengan saya. Bisa saya bangun jam 3 pagi, saya buka Alkitab saya, ini begini. Saya lihat referensi yang lain, jadi ini sudah penuh dengan itu sudah koyok sih. Jadi hanya ada dua di sini, ya, firman Tuhan dan uang. Semua itu kadang-kadang menjadi dominan karena dia tidak ada. Karena kalau dia ada, kita tidak perlu berpikir. Jadi kalau dia tidak ada, kita berusaha berpikir. Kita angkat di kawan saya. Padahal ketika kita lalu dari hayat kita lihat. Ini akan sakit. Tetapi saudaranya kasih Tuhan, ujilah dirimu dalam iman. Apakah tetap muslimah? Credo atau believing system? Believing system itu adalah sistem kepercayaan kita. Bagaimana kita mempercayai Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan sebagai manusia? Bagaimana kita mempercayai bahwa Dia punya kuasa untuk segala semesta yang ada, tidak kelihatan dan tidak kelihatan, yang sudah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada, seperti apa kata pihak itu. Jadi artinya kita mempunyai believing system, sebuah sistem mempercayai bagaimana Tuhan itu. Di samping kredit bersifat umum, mana kecil pun bisa percaya kepada Tuhan. Tapi believing system adalah sebuah exercise, completeness of your faith itself. Kesempurnaan dari iman itu sendiri, kelengkapan dari semua iman yang seluruh bekerja terus menerus merenungkan firman Tuhan itu, merenungkan kebenaran, merenungkan perbuatan, dan dia menjadi raja yang taat. Dia menjadi mediasi antara manusia dengan Allah. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam dia dipertemukan di surga dan di dalam dunia. Tidak ada pertemuan yang lain oleh Allah berkenan. Hanya Yesus Kristus. Kalau dia lihat salib Kristus ada dalam dirimu, maka apa manusia? Kalau dia lihat tanda kematian Kristus dengan kebangkitannya pada hari ketiga di surga dan di sebelah kanan Bapa, maka dia melihat semua kebenaran itu dalam diri. Ini namanya believing system. Percayai. Yang bisa menyembuhkan segala penyakit kita. Dia melakukan sesuatu yang tanda ajaib dalam dunia kita yang bersifat kontemporer, bersifat sementara, bersifat suku-suku. Artinya
Waktu saya hidup sekarang, suku hidup saya sekarang. Waktu nanti seseorang cucu saya hidup 10, 50, 20, 100 tahun yang akan datang, itu dia mempunyai suku. Yang sama tidak ada beda dengan suku iman saya, dengan iman dia 100 tahun yang akan datang, dengan iman bapak saya 100 tahun yang lalu. Semua itu sama, tidak ada beda. Karena itu, ujilah dirimu. Itu bahwa engkau masih ada tak berpegang kepada konsep Allah yang dinyatakan oleh Alkitab kepada kita. Apakah itu masuk kita di sana? Atau masih mempercayai Allah sebagai penyembuh, sebagai pemberi jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan kontemporer kita. Pertanyaan-pertanyaan pada masa kita ini, pada masa kita mengalami apapun. Itu semua adalah ini. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Artinya, kamu harus memiliki keyakinan atas dirimu sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kalau gereja sudah tidak yakin lagi bahwa dia adalah organisme Allah dari surga, dia gereja itu memiliki dua gambaran, dua dimensi. Dimensi pertama adalah organisasi Allah yang ada dalam dunia. Kedua, dia organisasi makhluk hidup dari Allah sendiri yang ada dalam dunia. Memberitakan Injil. Selebihnya itu, maka gereja itu hanya kumpulan orang-orang saja yang suka bernyanyi, suka berdoa, suka melakukan hal yang rutinitas yang sudah biasa mereka lakukan. Atau apakah kau masih gereja seperti yang disebut oleh Rasul Paulus dalam Roma 12, di mana katakan waktu Kristus itu adalah satu kesatuan dari fungsional dan operasional tubuh-tubuh atau anggota-anggota tubuh Kristus. Maka masih begitu. Selidiki dirimu ini bahwa engkau masih berpegang kepada itu semua. Bukan membuat Idolisme itu mempertuhan kita sendiri secara tidak langsung, mengangkat diri kita menjadi simbol secara tidak langsung. Itu sebabnya saudara, aku tidak pernah mengangkat diri menjadi simbol apa. Puji-pujian mungkin akan datang dari kiri dan kanan, tetapi dalam hati sanubari saya mengatakan itu untuk Tuhan. Saya hanya manusia biasa yang akan berawal tahun 1952 dan berakhir pada waktu kepercayaan saya. Cukup saya hanya melakukan apa saja dengan. Tetapi atur dan kiranya engkau menjaga saya untuk mengatur semua apa yang bisa aku atur melalui kuasa Roh Tuhan dan juga firman-Mu kepada sesama kami. Mereka sama-sama berangkat, sama-sama berjuang, sama-sama berdiri, sama-sama melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Sebuah hadiah atau sebuah menurut Yesus Kristus, sebuah harga atau honor atau apapun namanya itu, gaji atau itu melekat pada diri kita. Sebuah yang hal yang inherent, yang melekat, sama dengan pengawasan melekat dari diri kita sendiri. Tak masih diri kita sendiri, kita jaga diri kita sendiri. Bahwa Kristus Yesus adalah diri kamu, sebab jika kamu tidak demikian, kamu tidak tahan. Oleh karena itu, kita mencoba mempertahankan gereja kita sebagai sebuah gereja yang mempunyai identitas yang cukup baik di dalam Tuhan, sesuai dengan kategori gereja yang ada di dalam Alkitab. Karena itu, saudaraku, kemudian ada lagi di sini self-complacency dapat terbangun dengan mengenali identitas dalam Kristus, mengenali bahwa identitas kita berada dalam Kristus dan kita adalah anak Allah, mengembangkan kesadaran diri, mengenali kekuatan dan kelemahan kita sendiri, dan berusaha tumbuh dalam iman, mengandalkan Kristus, mengenali bahwa kekuatan kita dasar dari Kristus, dan bahwa kita harus mengandalkan Dia dalam segala hal. Artinya saudara punya semua Tuhan, bahwa Kristus itu adalah bagian yang bisa integral dari hidup kita. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Kristus. Semua hanya ada dalam Kristus. Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat, mengatakan jika makan dan minum saja
kamu perbuat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada hubungan kita dengan Tuhan yang terlepas oleh karena aktivitas apapun yang kita lakukan dalam ini. Sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan pun tidak kurang dari kelemahan, tidak kurang dari keterbatasan, tidak kurang dari pelanggaran, tidak kurang dari dosa. Ada sebuah sistem kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada gerejanya. Walaupun kita sebenarnya tidak sempurna, tapi Tuhan adalah penyempurna yang luar biasa dari hidup kita. Karena itu kita mengandalkan Kristus dalam segala hal. Walaupun pengandalan kepada Kristus bukan berarti Kristus melakukan semua hal dalam hidup kita, tapi adalah kerjasama dengan Tuhan. Paulus memperkenalkan kata kerjasama ini, sekawan sekerja daripada Tuhan, cooperated with God, cooperated with Jesus. Itu yang diperkenalkan kepada kita, sehingga kerjasama itu menjadi baik. Ada bagian yang kita lakukan dengan sendiri, dan ada bagian yang dilakukan oleh Kristus. Bagian kita adalah menyumbang untuk memberikan uang guna menyelesaikan bangunan Raja Wali. Bagian Tuhan adalah memberkati engkau, masuk segala data, keadaan, dan juga kebutuhan hidup. Itu bagian. Itu namanya incorporation kita dalam satu kerjasama dengan Tuhan. Kerjasama itu bukan berarti ditulis dalam sebuah mutual agreement atau MOU, Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding kita dengan Tuhan adalah firman Tuhan itu sendiri. Satu, kesetiaan kita. Kedua, kepatuhan kita kepada Dia. Ketiga, kita mengingat diri kita, posisi diri kita siapa. Keempat, tugas-tugas kita. Kelima, mengenal semua panggilan Tuhan, amanah agung kepada kita sebagai gereja. Karena memberikan kontribusi kepada kerajaan Allah, menjadi bagian yang berguna walaupun sedikit, menjadi bagian yang berfungsi walaupun kecil, bagian dari kerajaan surga yang mempunyai kontribusi dalam banyak hal atau sedikit hal, tapi engkau mempunyai kegunaan, engkau mempunyai kemampuan untuk berkontribusi dalam kerajaan Allah. Adakah kita sudah sempurna? Tidak. Adakah kita sudah completeness? No. Kita masih jauh dari itu. Kesempurnaan kita ada Tuhan. Sementara self idolism dapat dihindari dengan tidak mandat sendiri, mengenali bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu yang kekuatan sendiri, tapi harus mengandalkan Kristus. Menghindari kesombongan, mengenali bahwa segala sesuatu yang baik datang dari Allah, yang kita harus menghati dalam segala hal. Mengutamakan Kristus, mengenali bahwa Kristus harus menjadi pusat dari hidup kita, dan kita harus mengutamakan dalam segala. Ini semua pendapat-pendapat yang sudah saudara kenal, sudah umum dan dapat dimana-mana. Mungkin saudara bisa ini hanya dikutip untuk mempercaya bagaimana sebenarnya kita orang percaya itu memiliki tugas-tugas sangat penting sebagai orang percaya, sebagai pembangun gereja yang luar biasa. Walaupun di sana dan sini kita melihat adalah tinggal dalam kehidupan kita yang bersifat bersifat relationship, hubungan dengan dunia ini. Ada relativisme. Relativisme ini adalah kehidupan kita yang tidak selalu independen dalam apa yang kita katakan, tapi mempunyai relatif dengan yang lain. Kalau hujan datang, maka tidak boleh tidak. Dalam usia saya harus pakai kayu, spesial dalam rumah. Mungkin orang muda masih berani melakukan. Jadi, kenapa dia melakukan tanpa kayu, masuk dalam hujan yang sangat negatif itu? Dan kenapa saya sama-sama orang percaya memiliki kayu? Karena ada hubungan relativisme, tergantung pada situasi yang terjadi seperti itu. Tetapi satu hal, baik dia maupun saya, adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan berhubungan dengan Tuhan dalam bentuk tadi yang saya katakan. Menghindari kesombongan, karena kesombongan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang dibenci oleh Tuhan sesuai dengan perjanjian lama. Pertama, orang sombong. Kedua, orang malas. Dan orang malas makan, kata Rasul Paulus. Orang sombong itu adalah kebencian kepada Tuhan. Artinya, saudara, orang sombong itu ujungnya nanti mengeluarkan posisi Tuhan dari kehidupan.
Ketika Yesus memberikan perumpamaan bahwa seorang petani yang sukses dan memuji dirinya atas kesuksesan, berbahagialah engkau wahai Tuhan, karena di ladang-ladangku penuh dengan panen, dan aku telah membangun lumbung-lumbung yang baru dan mengisi dengan semua panen-panen. Berbahagialah jiwaku, karena aku memiliki kesuksesan seperti itu. Lalu Yesus mengatakan, wahai engkau yang sombong, hari ini juga nyawamu akan diambil daripada. Dan kemanakah itu semua? Artinya bahwa dia memiliki hubungan relatif dengan kehidupan ini. Dia tidak mempunyai kemampuan absolut dengan semua keadaan. Jadi hanya mempunyai hubungan relatif. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan? Itu yang dikatakan oleh Yakobus, kalau saya tidak salah, dia berkata, kau berpikir sekarang pergi aku ke satu daerah dan aku akan menggandakan uang saya. Aku akan melakukan bisnis tiga-tiga di sana dan kemudian kau akan berhasil. Inilah yang aku lakukan, inilah aku lakukan. Aku akan pergi ke tempat jauh dan akan berhasil pun. Maka murid Kristus atau Rasul Tuhan yang mengatakan, jangan, katakan saja kalau Tuhan mau, kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan izinkan, saya akan pergi ke tempat itu, saya akan pergi ke daerah itu, saya akan tiga-tiga, saya akan berhasil, dan hasilnya akan saya berikan untuk keluarga, untuk membantu gereja, untuk membantu ini dan lain. Itulah kata. Namun bukan selalu relatif dengan yang lain, apalagi dengan Tuhan. Kemudian di sini ada rasa malu, takut dihakimi, dan semua itu adalah sebuah konsekuensi logis dari sebuah kemampuan psikologis kita. Ya. Pertumbuhan pribadi mengaku kegagalan dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, membentuk karakter. Koneksinya ini sebenarnya adalah bukan murni alkitabiah, tetapi pengalaman manusia, ya, yang mungkin terjadi dalam kehidupan psikologis manusia. Ini bisa juga diajukan oleh dokter-dokter. Sistem keseimbangan, balancing system, kontemplatif dan yaitu dan aktif. Kontemplatif itu khusyuk dan aktif itu adalah sebuah kegiatan yang kadang-kadang bisa kegiatan yang terukur, dapat dilihat, dapat dibuktikan. Kontemplatif kadang-kadang sangat subjektif karena sifatnya itu hanya sujud kepada Tuhan. Saya lakukan kegiatan dua-duanya, kegiatan aktif dan kontemplatif. Kontemplatif dalam ibadah. Saya kalau datang di gereja, tidak ada satu detik pun itu yang saya lakukan dengan sia-sia. Saya lakukan dengan berdoa dalam hati, bernyanyi dengan serius dan benar, mencari firman Tuhan yang benar, berkhotbah dengan serius. Saya tidak pernah berkhotbah tidak serius, membawa pikiran ke sana dan kemari. 49 tahun, 50 tahun, saya selalu berkhotbah serius. Di tengah 2 orang, 3 orang, 10 orang, 1000 orang, 100.000 orang, saya selalu mempunyai kemampuan yang sama. Di tengah orang jemaat saya atau jemaat orang lain, atau di tanah lapang di mana jemaat kita tidak ada sama sekali. Semuanya itu adalah menunjukkan keaktifan kita. Kita selalu orang. Tapi keaktifan tidak akan membatalkan kontemplatif. Ya, kontemplatif itu adalah sujud seperti Maria dan Marta itu sangat aktif, memberikan sesuatu kontribusi kepada Tuhan secara aktif dan terukur. Ada makanan, ada minuman di sana, ada air mungkin, ada roti dan ada segala macam. Tetapi kontemplatif itu kadang-kadang tidak terukur karena hanya bagaimana engkau dipuaskan oleh kedekatanmu kepada Tuhan. Bagaimana engkau dipenuhi kebahagiaan oleh karena intimasi dengan Tuhan. Kedekatan, keakraban dengan Tuhan. Kadang-kadang kontemplatif seperti Maria bertanya tentang segala sesuatu. Pekerjaan Tuhan kamu mungkin yang ditanyakan, pekerjaan Tuhan kamu gimana hidup nanti. Bagaimana kamu bisa dapat di sana menjadi lebih baik. 2 hal ini adalah 2 hal yang penting. Satu poin dengan 2 sisi yang beda. Jadi artinya saudara kasih makan kontemplatif dan aktif.
Itu selalu ada berdoa. Jangan lupa sembahyang sebelum engkau melakukan KKR. KKR itu adalah petunjuk aktif dari seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan selalu didasarkan pada kontemplasi sebuah kesesuaian yang datang pada diri kita karena kita manusia yang merendahkan diri kepada Tuhan, yang menyerahkan I surrender God to you. Saya merendahkan diri, saya menyerahkan diri, memberikan diri saya kepada Engkau dalam segala hal dalam kehidupan ini. Jadi kontemplasi itu bagi hamba Tuhan sangat penting. Berdoa. Saya dulu berdoa hampir 8 jam satu hari. Ya. Sekarang saja saya tidak bisa berdoa. Itu pun saya berdoa secara tidur saja atau duduk. Karena lutut saya tidak bisa, lutut saya sudah sakit dan tidak akan pernah bisa berdiri. Kalau saya berlutut 10 menit saja, saya berdiri sudah tidak mau, harus ditolong. Tidak bisa berdiri sendiri. Rusak semua sistem otot lutut saya. Karena itu kan kontemplasi biarpun saya bisa menangis sampai setir mobil. Ya, pada kemarin dulu itu waktu ibu sakit di Jakarta, di Medan, baru operasi. Lalu saya nggak ada supir. Saya tanya ada orang ini saya pergi sendiri. Sepanjang jalan saya berdoa kepada Tuhan. Ya, saya pelan-pelan saja. Jam 1 malam saya sampai di sana, jam 1:30 saya sampai di rumah sakit. Apa yang terjadi adalah kita mau setiap waktu kontemplasi kita kepada Tuhan. Kita mungkin sibuk dalam banyak hal, dalam keaktifan gereja dan keaktifan sosial, keaktifan pribadi kita, keaktifan masyarakat. Tidak boleh kita mengurusi anak, mengurusi keluarga, mengurusi pekerjaan, mengurusi pertanian, usaha, perjalanan. Itu adalah keaktifan yang tidak boleh kita nafikan dari hidup kita. Tetapi kita mempunyai kemampuan kontemplasi, kemampuan ibadahnya, kemampuan kehusukan, kemampuan untuk memberikan sedikit waktu kepada Tuhan. Dari kerjaan yang lalu kita kutip ada 10% yang harus kita berikan kepada Tuhan. Dari hasil kita, dari penghasilan kita, dari ruang kita, dari waktu kita, dan semua. Karena itu berdoa kepada Tuhan itu sangat penting. Hamba Tuhan yang sangat jarang berdoa tidak akan pernah memaksa diri seakan-akan dipakai oleh Tuhan. Ada melalui suara yang kuat, melalui marah-marah, melalui dia pikir Tuhan bekerja melalui dia karena dia melakukan. Tidak, lakukan semuanya dengan kontemplasi, berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu harus dilihat oleh orang lain, tidak perlu harus didengar oleh istri kita atau oleh suami kita, tidak perlu harus menjadi sebuah ibadah yang bersifat publik. Dia bersifat pribadi kepada Tuhan. Kalau saudara dengar saya ngomong kadang-kadang berdoa kepada Tuhan, saya mungkin bingung karena saya berdoa tidak terlalu memiliki sebuah etika doa yang umum, yang khusus. Tapi saya berdoa seperti ngomong kepada Tuhan, seperti ngomong kepada Bapa saya. Saya berkata, Tuhan sendiri. Kalau saya mengatakan, bagaimana Tuhan kata, Aupe, kami itu berbulan-bulan bawakan soma, nakal, soma 5, baru datang Tuhan, datang, musim biolog, sebelum. Jadi kita utang yang itu Tuhan menghadapi yang teman-teman rohani Tuhan manusia. Juga utang untuk kesuksesan. Tapi kesuksesan itu kan selalu akan membawa paling sedikit kadar kesombongan. Kekayaan itu akan membuat sebuah kadar ketinggian. Tidak boleh tidak. Sementara kita berdoa supaya Tuhan memberkati ini, memberkati itu, memberkati konsekuensi logis dari apa yang kita doakan itu. Kesombongan, bahkan menghadap kita, bahkan mencoba mengatakan siapa korbannya, kenapa korbannya dan lain sebagainya. Namun kita tidak perlu tahu som itu kan. Som dari ini si Yohanes Petrus sudah Paulus. Suruh masuk ke logika asai akal sendiri. Memang merisi mulai kalau kami pasti semuanya. Tapi kita sebagai orang benar boleh. Ya kan kita makan hati. Kalau orang yang benci sama kita, yang kita doakan mampus-mampusan supaya dia berhasil. Ketika dia berhasil, dia malah benci sama kita. Melakukan ini dan itu dan segala macam. Tapi kita tidak berdoa. Supaya Tuhan jangan hati, jangan hati.
Kadang-kadang lam disuruh dinam, lam dibujuk dulu. Kau nggak tahu rahasia doa. Pokoknya berdoa saja. Nggak ada ngerti. Iman itu juga bukan matematika. Iman itu juga bukan ilmu pasti. Iman itu adalah sebuah perbuatan. Biarkan Tuhan sendiri yang berhubungan dengan iman yang kau lakukan. Biji sesawi saja bisa mengangkat gunung ke laut. Apalagi saudara punya iman sebesar biji durian. Wah, saudara, ya. Tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan, lebih kecil dari biji sesawi kalau ada Tuhan, itulah kasih sama saya. Supaya saya bisa memudahkan, jangankan gunung, bukit-bukit saja bisa saya pindah. Oleh karena itu saudara, kita tidak mempunyai sebuah tolok ukur yang pasti. Seorang ibu-ibu yang tidak pernah bersama-sama dengan Yesus, yang tidak tahu siapa Yesus. Sekali dia tahu Yesus datang di tempatnya, dia berkata, aku akan sembuh. Dia ambil sendiri seminar imannya, dia buat sendiri keputusannya, dia buat sendiri imannya. Perjalanan saja ragu daripada pakaiannya itu, saya pegang saja, itu maka saya akan sembuh. Tidak ada imam yang mengajarnya, tidak ada rasul yang mengajarnya, tidak ada murid Yesus yang memberikan dia rahasia itu kunci rahasia. Kunci rahasianya adalah ketika dia memiliki sebuah kemampuan kontemplatif, saya pegang saja, ya saya pegang saja jubah Tuhan Yesus itu, saya akan disembuhkan. Itu sebuah iman yang luar biasa. Kau tidak akan bisa membuat matematikanya. Kau tidak akan bisa membuat kalau begini. Teologi yang suka membuat begitu. Sehingga banyak zaman sekarang tidak ada orang iman. Karena teologi yang membuat dia menjadi kebingungan. Banyak teologi yang membuat iman itu menjadi definisi yang membingungkan. Tetapi semua iman itu available for everybody. Everyone who are so ill dan who are sick at all. Perempuan, laki-laki, anak kecil dan juga mereka memiliki semua kemampuan iman. Karena itu sudah dapat berkontribusi kepada Tuhan secara kontemplatif dan secara bisa pilih mana yang cium kumuliham. Nah, juga mau saat masyarakat kamu akan terus berdoa. Segini lagi. Gimana dong? Oh iya, yang proses sekarang maksudnya kasih di publik. Dia mau bisa minum kopi itu sama. Ya semua itu minum kopi bisa minum kopi. Oke, kita lanjutkan. Sambil kopinya dibagikan, dua untuk kopi nanti ya berapa suruh lah nanti yang bisa. Kalau kopi ini mana? Memang kan. Yang kedua soal menanggapi proses gimana? Rohani. Baru ekstrim, yang kedua ekstrim human, reasonable, intellect objectivity versus intuition subjectivity. Ya, keseimbangan akal dan intuisi.